kita punya konsep bahwa kita menghormati seseorang itu harus menunggu dia punya maqam mulia dulu kah? Atau cukup dia alasan dia sebagai manusia nih, kita udah perlu pasang adab? Atau memang mungkin karena sibuk dengan aktivitasnya, jadi mungkin nggak mau, karena kan pasti akan ada ya kerepotan yang berlebih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ribat, channel Ribat di mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ribat dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya pada program Napsi. Nanya apa aja? Bisa sih. Bukan. Nanya Buya Asi. Ya benar juga sih, karena dalam program ini, mungkin buat yang baru pertama kali ikutin program ini, kita perkenalkan ulang ya. Jadi program ini kita untuk mewadahi sahabat-sahabat dimanapun berada yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan apapun itu seputar keagamaan, dalam bidang apapun, nanti kita diskusikan bersama-sama bersama Buya Asi di program Napsi ini. Nah Buya, udah siap belum nih? Udah mulai? Udah dong. Astagfirullah. Ini Buya yang belum siap apa saya yang kurang adab ya? Sorry Pak, aneh kirain cuma tes doang. Oh belum lah. Kita udah mulai. Nih kita mohon maaf nih kalau kurang sopan nih. Okay. Mohon maaf, mohon ampun, mohon dukungan, udah kayak pilkada aja ya. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Kita udah mulai Buya, udah siap belum ya? Nah ya biar sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah kita sudah tadi bersama Buya Asi ya. Ane kirain tadi Bu masih tes doang Faiz. Oh iya. Biasa nih miscommunication. Ya lanjut. Alhamdulillah. Ini semoga bukan saya yang sulul adab ya. Nah karena ini berkaitan banget Bu ya dengan yang akan menjadi pertanyaan dan pembahasan kali ini dari netizen ya, berkaitan dengan adabnya. Ini kalau ukuran kayak tadi, kira-kira saya udah sulul adab belum ya? Antum pengen jawaban gimana? Mau diudahin gitu? Iya dong. Saya udah sulul adab belum? Pertanyaan sudah apa belum kan? Ya karena ini nggak tahu Faiz. Harusnya belum ya. Belum, nggak usah diminta gitulah. Karena ini emang kontraknya dari produser kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan di akhirat nanti yang dipanggil tim produsernya aja deh. Ya bismillah. Jadi sebetulnya kita di Ribat tuh sangat santai, relax ya. Gitu Faiz, santai aja. Ya, baik. Nah, jadi ini berkaitan dengan pembahasan pertama kita Bu ya. Jadi kita kan di Ribat itu kan salah satu yang menjadi corongnya Bu ya, yang concernnya itu kan kita kajian berkaitan dengan tasawuf, di mana kita sama-sama tahu kalau misalkan di tasawuf itu kita kan mengedepankan seputar akhlak, etika dan adab ke siapapun itu, bahkan ke makhluk apapun gitu kan Bu ya. Bahkan itu tidak hanya ke manusia gitu. Nah, sehingga pembahasan berkaitan dengan adab, etika itu tentunya menjadi sangat penting. Nah, ini yang menjadi titik poin pembahasan awal kita kali ini nih Bu ya, berkaitan dengan adab. Ini kayaknya kita juga belum adab kalau belum nyapa netizen ya. Bener lah. Ini kita mau bahas adab tapi kita belum nyapa netizen. Aduh, astagfirullahaladzim. Kita harus bertambah dulu. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa sekalian, tadi itu pembukaan non formal lah. Sekarang pembukaan formalnya. Terlalu semangat. Iya. Jadi kita membahas tentang adab itu Bu ya. Yang menjadi titik poin pada pembahasan kali ini adalah gimana sih Bu ya batasan-batasan kalau misalkan kita sedang bersama dengan guru. Terutama misalkan mungkin kan kita udah kenal dengan guru, udah sangat akrab gitu. Kadang seringkali kelepasan, atau mungkin misalkan ini guru dalam konteks tasawuf itu bermursyid gitu Bu ya. Misalkan juga kalau misalkan yang bermursyid itu adalah dari istrinya atau mungkin dari teman yang bermursyid kepada teman. Nah itu gimana sih Bu cara kita itu bisa menempatkan diri kita supaya kita tidak
melanggar etika, dan kapan kita menempatkan diri kita sebagai murid terhadap guru, menempatkan mungkin kalau pasangan suami terhadap istri terhadap suami, kalau misalkan yang lainnya teman terhadap gurunya, seperti itu Bu ya. Nah itu yang mungkin akan menjadi pembahasan awal kita pada sesi kali ini Bu ya. Itu masalah adab ya. Ini bab hijab juga berarti itu, kedekatan. Nah jadi duduk lagi kurang nyaman. Kurang nyaman. Ya, ini nggak soal adab kan? Baik. Aman Bu ya, kalau sama saya yang harus bertanya ini. Oke. Jadi kita tidak bisa lupakan yang pertama, guru adalah manusia, mursyid adalah manusia. Kita punya konsep bahwa kita menghormati seseorang itu harus menunggu dia punya maqam mulia dulu kah? Atau cukup dia alasan dia sebagai manusia nih, kita udah perlu pasang adab. Iya, betul. Nah, itu harus dibenerin dulu. Paradigma begitu harus diterapkan. Jadi apakah dia harus mursyid dulu, maka kita pasang adab. Kalau enggak, kita enggak beradab gitu Bu ya. Iya. Jadi kita sadari dulu guru kita adalah manusia. Cukup dia sebagai manusia, sebagai alasan kita menghormati dia. Nah gitu juga terhadap makhluk-makhluk yang lain. Gitu kan. Nah itu alasnya tuh, itu penting dipahami. Tapi sekarang faktanya, masing-masing manusia itu memang berbeda. Ada orang yang ditugaskan sebagai murid, ada orang yang ditugaskan sebagai mursyid. Gitu kan. Itu kan petugas sebetulnya. Ya kan? Petugas sebenarnya. Jadi apa adabnya ketika orang terdekat ternyata dia guru kita, gitu kan? Nah ini pelajaran berat nih. Kita harus ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW. Sependek yang kita baca dari kitab-kitab hadis, Sayyidah Aisyah, para istri-istri Rasulullah itu belum pernah saya menemukan panggilan ya zauji, oh my husband, nggak pernah. Ke Rasulullah gitu ya. Bahasa Rasulullah, ya Rasulullah. Padahal istri loh. Nggak pernah gitu Bu ya. Jadi Anda belum menemukan. Mungkin kali Ustaz Faiz bisa menemukan nanti di kitab mana gitu kan. Yang jelas belum ada saya menemukan selama ini kita baca kitab hadis, istri-istri Rasulullah memanggil wahai suamiku, wahai ayangku. Belum pernah ada. Yang ada tuh ya Rasulullah. Nah begitu juga dengan paman-paman Rasulullah seperti Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib, udah jelas beliau lebih tua dari Rasulullah SAW. Pamannya. Ini paman nih, terhadap ponakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kok bisa gitu kan? Apa susahnya beliau, wahai ponakanku, wahai anakku. Atau manggil nama gitu Bu ya. Manggil nama, wahai Muhammad. Sini. Nggak pernah. Benarkah begitu ya Rasulullah? Nah gitu. Jadi kita belajar dari sahabat-sahabat Nabi, istri-istri Nabi. Nah, bagaimana sikap istri seandainya suaminya adalah seorang mursyid? Bagaimana seorang teman ternyata temannya adalah seorang mursyid? Nah, Rasulullah dengan sahabat-sahabat beliau, Abu Bakar Siddiq, teman akrab dari kecil. Iya, betul. Gak pernah, wahai Muhammad, ayo teman aneh, gak pernah, ya Rasulullah. Nah, kok bisa gitu kan? Nah, kita masing-masing kita punya naluri untuk melakukan yang sama dengan mereka. Kita bisa melakukan hal yang sama. Jadi kita sebetulnya tidak perlu cari terlalu banyak konsep, teori-teori. Kita contoh aja mereka. Nah, jadi alasnya apa? Mereka manusia, alasan kita untuk menghormati. Belum, apalagi kalau berilmu. Allah aja angkat orang yang berilmu. Ya, apalagi masa kita sebagai manusianya Bu ya. Iya, tentunya kita harus, Allah aja menghargai orang berilmu, masa kita nggak menghargai? Nah, gitu. Nah, ini pelajaran bagi kita, orang-orang dekat dengan gurunya yang dekat. Nah, menariknya ada ulama mengatakan bahkan di kitab An-Nawar Qusiyah pernah disampaikan tentang ahlul qulub. Kalau kita berinteraksi dengan orang syariat, orang yang sangat fiqih minded, jaga ucapan, jaga tindakan. Apabila berjumpa dengan ahli qalbu, apa yang harus jaga? Jaga kolbunya. Gak berprasangka gitu. Gak berprasangka. Tapi bila berjumpa dengan guru ahli marifat, terserah, lakukan aja sekehendakmu. Karena mereka memaklumi. Yang mereka pandang itu adalah perbuatan Allah yang dilakukan oleh si fulan. Semuanya indah. Maka orang yang kenal Allah ahli marifat itu gak pernah berburuk sangka menilai jelek terhadap pelaku maksiat.
Dia memandang, mungkin itu masjid terakhir. Nah, apa maksudnya saya menyampaikan itu? Guru-guru pun ada guru, dia sebagai guru bab syariat. Ada guru sebagai guru qalbu, ada guru sebagai guru ma'rifat, guru ruhani. Itu beda-beda cara interaksi kita. Guru manakah yang bisa humble begitu? Biasanya guru-guru rohani. Bisa humble. Karena dia pandangannya nggak sebatas memandang dia berbuat salah, kita harus menghukumi, enggak, tapi memandang di situ ada afalnya Allah gitu, Nah, ya. itu cara ahlu ma'rifat. Nah, terkadang adab itu sangat relatif. Misal, kalau tradisi di beberapa daerah, dalam persoalan kita mengundang pernikahan. Si ponakan mengundang pamannya pakai kartu undangan. Itu sul adab. Harusnya gimana, Bu? Gimana? Kasih undangan ke paman. Apalagi ini tradisi di desa, di kampung, ya. Nggak tahu kalau di kota. Yang saya didatangin. Ya, didatangin. Bahkan teman akrab pun, seakrab-akrabnya teman, dikasih undangan sama teman, dia marah. Ente nggak perlu ngasih undangan ke aneh. Aneh pasti datang kok. Gitu. Iya. Kayak ragu aja dengan aneh. Gitu. Jadi di beberapa daerah tuh seperti itu. Jadi terkadang adab itu beda dengan ini penerapannya. Terkait adat juga mungkin, Bu, ya, yang berkembang dalam suatu tempat gitu, ya. Betul. Nah, jadi itu perspektif guru qalbu, guru zahir, guru syariat, guru rohani. Kemudian dalam satu sisi diri si guru itu ada juga guru dia sebagai ayah. Guru sebagai ayah. Ada guru sebagai mursyid. Ada lagi guru sebagai murabbi, itu beda itu. Kalau guru sebagai ayah itu membuat murid cenderung bermanja kepada gurunya itu. Itulah adabnya. Jadi kita juga harus bisa melihat guru itu sedang berperan sebagai apa. Betul. Gitu, Bu, ya. Itulah fungsinya interaksi, bersuhbah. Bersuhbah dengan guru itu, di sana ada proses kita membaca seorang guru. Nah, guru sebagai mursyid, nah kita siap-siap aja, banyak perintah-perintah, banyak tugas-tugas yang dikasih. Guru sebagai murabbi biasanya mengayomi. Guru sebagai ayah biasanya tempat bermanja. Maka kita harus bisa baca gitu. Nah, ini juga ada pada diri Rasulullah. Maka Imam Al-Qarrafi ada punya kitab namanya Ihkam fil Fatawa, fi Fatawa al-Imam, kalau tidak salah, ada kitab Al-Ihkam karya Imam Al-Qarrafi. Belum menjelaskan posisi Rasulullah sebagai ayah, posisi Rasulullah sebagai pemimpin, posisi Rasulullah sebagai mursyid, posisi Rasulullah sebagai panglima perang, posisi Rasulullah sebagai kepala negara. Nah, ini juga diterapkan pada diri sang guru, meskipun tidak akan sebanyak diri Rasulullah. Jadi masalah adab kita bisa bertanya pada diri sendiri, atau bertanya melihat situasi bagaimana sih sahabat-sahabat kita atau orang-orang yang sudah lama dekat dengan guru kita, tanya ke mereka. Dalam kondisi apa, bersikap seperti apa. Jadi ngelihat yang tadi, yang udah lama bersuhbah, ketika guru dalam kondisi ini harusnya gimana sih bersikapnya, gitu, ya. Jangan sungkan bertanya. Jangan paksa kita belajar sendiri. Iya, menerka-nerka gitu, ya, jatuhnya. Bisa jadi malah salah. Iya. Gitu. Iya, baik. Jadi tegang, Pak. Ya, kita cairkan dulu, Bu, ya, pakai minum. Ini belum, mejanya hilang nih kali ini, Bu, ya. Jadi ini nggak tahu kenapa ini nggak cuman satu aja nih botolnya. Okay. Nah, gini, Bu, ya. Tadi kan Bu ya menjelaskan juga di pas menjelaskan tentang kondisi gimana kita berhadapan dengan beberapa jenis orang, ya, Bu, ya. Kalau misalkan berhadapan dengan guru mursyid, itu kita harus jaga kolbunya. Nah, menjaga kolbu itu kan sangat susah, ya, Bu, ya. Maksudnya bukan hal yang gampang. Kalau misalkan kita hanya menjaga sikap, misalkan kita sikapnya harus sopan, misalkan kita mungkin bisa ngatur gitu posisi duduk atau apapun itu. Tapi untuk menjaga gerak kolbu itu bukan hal yang gampang, Bu, ya. Contoh misalkan kemudian kita dihadapkan dengan kondisi guru, walaupun tadi Buya mencontohkan itu dengan melihat orang yang udah lama bersuhbah, jadi kita bisa tahu harus bagaimana bersikap. Tapi seringkali kalau misalkan kita dihadapkan pada kondisi tertentu, bagi sebagian murid bisa jadi muncul prasangka gitu, Bu, ya. Nah, makanya ada satu doa juga yang saya tahu itu kita tuh minta untuk ditutupi
aib-aib guru kita dari pandangan kita, supaya kita tidak ada prasangka sama sekali. Karena ketika kita berprasangka, apalagi kalau misalkan dengan guru murid itu kan sangat bahaya gitu. Nah, gimana kalau misalkan berkaitan dengan sikap menjaga kolbu, supaya kolbunya tuh beradab juga gitu ya. Kalau yang secara zahir gerak badan itu kan kita mungkin gampang, kalau ya nggak gampang juga sih, lebih mudah lah gitu. Misalkan cuman anteng gitu, kemudian ngelihat, tapi ternyata kolbunya tuh menerka-nerka gitu ya. Iya. Nah itu gimana Bu ya? Ini mungkin bisa dikaitkan sama pertanyaan yang berikutnya, titik mulai memperbaiki diri. Ada titiknya nggak tuh Bu ya? Titiknya di mana nih ya? Nah makanya ini pertanyaan, di mana titik mulai memperbaiki diri? Kita harus cari titiknya dulu tuh Bu ya. Apakah kolbu itu adalah titiknya atau ada lain Bu ya? Atau titik nun, titik baba gitu. Nah gitu Bu ya. Bingung titik mana nih ya. Kita punya namanya amalan kolbu. Apapun kita melihat fenomena, ada namanya riyadhah kolbu, namanya husnuzon. Husnuzon. Itu riyadhah kolbu. Ya. Meskipun secara gestur kita bisa pura-pura cuek, tapi kolbu kan kemana-mana nih mikir. Iya, betul. Kemana-mana ini orang nih guru gimana, kenapa sih gitu kan? Nah, di situ peran akal pun bisa membantu. Apa akal? Emangnya berpengaruh buat aneh gitu. Emangnya seandainya betul guru seperti itu, memangnya buat aneh apa gitu? Iya, manfaatnya. Emang masalah nggak buat aneh? Manfaatnya apa gitu ya? Itu karena akal itu. Akal pun bisa mensupport. Oh, jadi jangan diparkirkan kayak kemarin Bu ya. Jangan diparkirkan akal, nanti mahal. Iya. Parkir jam pertama, jam kedua. Itu husnuzon. Udah langganan Bu ya. Nah, tadi kan ada doa. Ya Allah, jangan sampai tersingkap aib guru, tutup aib guru dari pandanganku gitu kan. Itu biasanya ada kekhawatiran dari si murid jika kolbunya tidak kuat melihat fenomena itu dari gurunya. Tapi ada seorang murid yang sudah tasdik dan taslim, dia siap apapun yang kelihatan dari gurunya. Nggak perlu baca doa itu lagi, Bu? Bukan nggak perlu. Jadi nggak boleh bercanda, nggak perlu baca doa aja. Meskipun ada makom di atas itu, tapi jangan pernah mengatakan tidak perlu ya ini. Doa, baca aja doanya. Karena jangan-jangan kita tiba-tiba drop kan. Balik lagi Bu ya. Balik lagi seperti orang gampang seuzon. Balik kiri. Gitu. Ada murid-murid yang siap gitu. Ada murid yang belum siap. Kalau murid yang siap, ya seperti sebagian sahabat Nabi ketika melihat tingkah Nuaiman. Ada sahabat Nabi yang nggak siap melihat tingkah Nuaiman. Akhirnya nyuruh dihukum seberat-beratnya gitu ya. Itu nggak siap tuh. Ada sahabat yang memaklumin. Nah, gitu juga kita dengan guru, karena guru kan bukan manusia lagi, guru manusia lah. Guru kan bukan malaikat. Ya, guru bukan malaikat. Tapi bukan berarti kalau bukan malaikat jadi pembenaran dia melakukan kesalahan, kan enggak juga gitu kan. Tapi itu eksiden terjadi gitu kan, terjadi. Ya si murid gimana? Siap nggak melihat? Kan sesuatu yang paradoks itu, misalnya dia bilang gini, nggak siap melihat kesalahan si guru, tapi juga tidak ingin guru itu suci. Kan ada itu. Iya. Guru kamu malaikat enggak? Bukan. Tapi melihat guru salah juga nggak siap. Itu maunya apa gitu kan? Kalau mengakui guru manusia, ya siaplah dengan kesalahan. Itu kalau misalkan yang nggak siap itu yang membuat sebagian murid ketika ngelihat salah kemudian ditinggalin gurunya, itu contoh yang jadi dampaknya gitu Bu ya. Ya, itu salah satu contohnya ya. Kalau enggak dia bergosip di luar. Di emperan Bu ya. Luarnya emperan. Oh, luar emperan. Nah Bu ya, titik apa? Iya, titiknya belum tuh Bu. Nah itu di mana Bu ya titiknya? Titik apa? Titik memulai untuk memperbaiki diri. Emang harus dari titik ya Bu ya? Titik mulai memperbaiki dari titik atau dari niat Bu ya? Ini pertanyaannya, di mana titik mulai memperbaiki diri? Titik mulai memperbaiki diri. Di mana titiknya? Di kesadaran kita adalah bashar, manusia yang tidak maksum. Itu step yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah sadar kita manusia yang tidak maksum, kita tanya tugasnya apa. Terus saya harus bagaimana? Saya bukan maksum nih. Ya maksum kan cuma anak-anak direktur kita nih. Iya betul. Kita sadar saya tidak maksum. Saya tidak terjamin dari kesalahan. Itulah titik pertama nih, kesadaran diri dulu. Nah, sekarang kita udah sadar, terus ngapain? Tugasnya apa? Maka tanyalah tugas. Tugas apa nih, Bu? Tugas untuk kalau saya salah, semestinya saya apa? Saya minta maaf.
saya minta ampun. Nah kalau udah minta ampun bagaimana? Lanjut lagi beramal soleh. Kan di ayat itu kan ada suruh bertaubat, kemudian ditambah beramal soleh. Ilal ladzina tabu wa amanu atau wa amilus solihat gitu kan, ada begitu, suruh bertaubat, beriman, amal. Jadi enggak ketika taubat beres, enggak, pulang gitu, enggak bisa. Yang pulang Bu Aldo doang. Pulang. Enggak taubat, enggak. Perkuat lagi imannya. Baru beramal. Nah, itu titik awalnya. Titik awalnya berarti yang pertama, titik awalnya apa tadi? Kesadaran kita manusia tidak maksum. Mungkin salah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang begitu, ya udah, kita kalau kita gak salah, berbanyak-banyaklah istighfar bertaubat. Terus kalau udah istighfar taubat, terus ngapain? Diam aja begitu? Enggak, lanjut beramal. Lanjut ilmui, dima'rifati. Apalagi berikutnya, diistiqomahin. Sudah istiqomahin apa? Jaga kolbu, jangan nanti ada keangkuhan, kesombongan. Ini orang suci nih, ada istiqomah. Ini ada karomah. Gitu. Dan kalau misalkan sudah menemukan titiknya tadi tuh Bu ya, kan kita itu kesalahan tuh nggak hanya 1, 2, 3 itu Bu ya, kan banyak lah, maksudnya hal-hal yang harus diperbaiki dalam diri kita. Dan itu bisa jadi ketika satu hal sudah diperbaiki, udah menemukan titik, ada hal lain juga masih harus menemukan titik-titik barunya gitu Bu ya. Karena kan misalkan kita udah bisa memperbaiki berkaitan dengan sikap tadi yang misalkan berkaitan dengan ini, misalkan kita suuzon karena nggak husnuzon, kita udah bisa memperbaiki diri. Kita salahnya tuh suuzon, kemudian kita bertobat dan kemudian mengistimewakan. Tapi untuk kesalahan-kesalahan lain kita belum diperbaiki. Artinya banyak juga titik-titik yang lain yang harus kita sadari juga gitu Bu. Iya, karena tidak hanya ba yang punya titik, tak pun ada titiknya. Ada 2, ada 3 gitu ya. Jim ada titiknya juga, shin ada titiknya. Titik yang paling banyak tuh tak yang kesalahannya Bu ya. Ya kira itulah jawabannya. Ya, Bah. Alhamdulillah. Ya, jadi gitu ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi semoga setelah mendengarkan penjelasan ini kita semua tuh bisa sama-sama memperbaiki dari kesalahan-kesalahan, termasuk kesalahan duduk ya Bu ya. Kesalahan duduk ya betul. Ini kesalahan duduk. Nah Bu ya. Nah lanjut nih Bu ya. Kalau berkaitan dengan kesalahan-kesalahan ya Bu ya nih. Ini saya jadi teringat salah satu kita, karena ini kan bukan majelis gibah ya Bu, jadi saya nggak nyebut nama orang lah ya. Tapi kita pernah mendengarkan di salah satu podcast gitulah, ada orang yang menyampaikan bahwasanya kalau misalkan dalam konteks orang yang menanggung orang lain, misalkan dalam hal ini misalkan suami terhadap istri atau ayah terhadap anak atau mungkin apapun itu yang dalam arti kita ada tanggungan yang kita bertanggung jawab atas itu disampaikan kalau misalkan yang orang-orang menjadi tanggungan kita, dia berbuat salah, itu akan menjadi tanggungannya kita nanti di akhirat. Nah itu apakah nggak ada pembatasan sama sekali Bu ya? Itu ada nanya gitu. Ya ini berkaitan dengan berkaitan dengan wala taziru waziratu wizra ukhra. Iya. Nah sementara kan ada ayat kayak gitu. Nah sementara apakah benar kalau misalkan kita ada yang nanggung gitu, misalkan dosa anak atau dosa pasangan atau apapun itu, kemudian semuanya itu akan menjadi salahnya kita. Kalau misalnya gitu, berat juga kita nggak ngapa-ngapain dapat dosanya gitu. Iya. Atau selama kita nggak mengingatkan atau apa gitu. Dapat passive income ya. Passive income-nya berupa Dosa masalahnya ya. Dosa banget ya. Nggak bisa dicairin. Nah, ini lagi-lagi ini persoalan paradigma memahami ayat tadi. Ayat tadi benar tuh. Ya tanpa Anda benerin ayat udah benar gitu kan. Ya sih Bu. La taziru waziratun. Tadi saya mau ngebenerin juga nggak perlu Bu ya. Nggak ada dosa orang lain berdosa, kita penanggung pun enggak, kita sebenarnya nggak mewarisi dosa. Nggak ada dosa warisan. Terus kenapa ada ungkapan begini? Misalnya istri melakukan dosa, kemudian suami dapat kena juga. Itu bukan karena si istri berdosa maka suami dapat warisan, bukan. Suami berdosa bukan karena dosa istri, suami berdosa karena dia lalai. Lalai dari menasehati misalnya. Lalai tidak peduli pada istri. Jadi dosanya karena lalainya, berarti karena perbuatannya juga. Perbuatan si suami itu sendiri atau si ayah itu. Dia bukan karena, ya kan lucu. Gurunya, si suaminya sudah memberikan nasihat, si ayah tuh memberikan nasihat, terus tidur nih, koma.
Alhamdulillah. Suaminya koma. Misalnya koma di rumah sakit, Itu terus belum titik, Bu, ya? istrinya bikin masalah, anaknya bikin masalah, terus si suami dapat dosa gitu. Kan kasihan udah koma. Ya, udah koma, udah digini-giniin kan, masa dikasih dosa. Jadi apa maksudnya? Dosa warisan itu bukan dosa warisan. Anak melakukan dosa. Ayah kena. Apakah karena warisan itu? Bukan. Karena si ayahnya memilih untuk lalai. Tapi kalau si ayah sudah berlaku memberikan nasihat, sudah menasihati anak-anaknya, tutup aurat ya nak, gitu kan. Jangan kamu nyuri lagi ya nak, misalnya. Jangan kamu curi hotspot lagi ya nak, gitu. Jangan curi wifi lagi ya nak, gitu kan misalnya. Udah nasihatin tuh, tapi masih dilakuin, anaknya jadi hacker misalnya kan, hacker wifi misalnya. Masih dilakuin ya si bapak nggak dapat, nggak ada, kan udah bapak sudah menunaikan kewajibannya. Dan paham kan maksudnya? Ya, dan tugas apa namanya, sebagai dalam konteks luas pun sebenarnya kita tuh tugasnya tuh bukan memaksa kan, Bu, saling menasehati aja itu kan, Bu, ya. Jadi tugas yang dimaksud dalam arti misalkan menggugurkan itu adalah kita sudah menyampaikan tugas kita untuk memberikan nasihat, entah misalkan guru kepada murid atau apapun itu gitu, Bu, ya. Jadi letak dosanya ketika dia sengaja memilih untuk lalai. Jadi dosanya dosa lalai. Untuk membiarkan. membiarkan. Dosanya di sana. Berarti ada fiil kan, ada pilihan dia. Dia berdosa karena pilihan dia, bukan karena benda dosa si anak, benda dosa si istri, tapi perbuatannya sendiri. Nah itu. Tapi dibahasakan seolah dosa warisan. Si anak berbuat dosa, orang tua kena. Enggak, itu kan dibahasakan aja. Tapi hakikatnya jika kita gali, bukan itu yang terjadi. Tapi karena pilihan si ayah untuk lalai. Di pilihannya itulah membuat dia berdosa. Iya, kalau ada ikhtiar dia harusnya menasihati atau enggaknya. Kalau hanya alasan ada keterpautan atau pertalian darah, apalagi pertalian rohani, masa sih Rasulullah dikatakan menanggung dosa? Ya, berapa banyak umat berdosa? Tapi Rasulullah mencoba mensyafaati dosa-dosa umatnya. Bukan beliau menanggung dosa. Iya, syafaat itu bukan menanggung dosa, Bu, ya. Bukan menanggung dosa. Nah, itu wasilah pertolongan. Nah, baik, Bu, ya, terima kasih. Ini kita sapa dulu pemirsa, karena ini pertanyaan yang berikutnya ini agak nggak terkait ya, Bu, ya. Jadi pembahasannya agak lain. Nah, baik, pemirsa, sahabat Ribat dimanapun berada, kita sambil menginformasikan bahwasanya kali ini Ribat itu sedang melakukan pembangunan surau di Buaran. Jadi untuk sahabat-sahabat sekalian yang ingin berpartisipasi untuk mensukseskan program tersebut, bisa untuk berturut serta memberikan infak terbaiknya melalui informasi yang tertera di layar yang bisa sahabat-sahabat sekalian saksikan. Baik, Bu, ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu, ya. Ini berikutnya yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4. Ini kalau misalnya masih ada waktu, masih ada daftarnya nih, Bu, ya. Tenang. Nah, Bu, ya, pernah dengar ini, jadi pertanyaan, jadi kan karena Napsi ini wadah untuk jamaah online bertanya bebas gitu, Bu, ya. Jadi pertanyaan tuh sangat random. Napsi itu nanya serba-serbi. Nanya apa aja bisa sih. Nanya apa aja bisa sih gitu. Itu plesetannya, Bu, ya. Yang benar itu nanya beli asli. Terserah. Nah, Bu, ya, pernah dengar istilah child free, Bu, ya? Ini barusan. Oh iya, benar juga ya. Saya pernah ngomong child free ya? Pernah, barusan ya. Barusan. Tapi bukan anak bebas, Bu, ya. Bebas beranak bukan. Jadi child free itu istilah yang berkembang di masa-masa kini, Bu, ya. Masa kini, masa sekarang, bukan Coba masa kini. Coba gambarkan maksudnya apa child free? Jadi orang itu memilih untuk tidak memiliki keturunan. Entah dengan cara apapun itu. Nah, alasannya? Nah, alasannya itu mungkin bisa jadi beragam. Atau memang mungkin karena sibuk dengan aktivitasnya, jadi mungkin nggak mau. Karena kan pasti akan ada kerepotan yang berlebih lah. Nah, cuman tapi dia pengen nikah. Dia nikah, Bu, ya. Dia nikah tapi memilih untuk child free, dan itu banyak sekali berkembang sekarang, Bu, ya. Nah, dan ini menjadi ranah yang saling di dalamnya tuh orang-orang pada berdebat gitu. Nah, yang jadi problem kan ada yang memilih child free kemudian itu
semacam menginfluence banyak orang untuk ya bisa jadi mengikuti caranya gitu. Kalau menginfluence berarti jangan-jangan ini semacam virus. Mungkin kali ya Bu ya. Ya barangkali ya. Kita harus cari penangkalnya. Nah, pertanyaannya itu Bu ya. Kalau ini nanti ada pertanyaan, ada kaitan tambahan dari saya. Tapi pertanyaan inti dari jamaah itu adalah hukum sih ya. Jadi ke ranah fikih ya. Child free itu gimana dalam pandangan Islam? Karena kalau kemudian saya coba elaborasi, kalau misalkan kalau child free kan artinya kita secara ini akan memutuskan rantai generasi keturunan. Apalagi kalau misalkan ternyata yang mengikuti jalan ini banyak sekali. Nah ini kan tentunya juga bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya beliau itu di hari akhir nanti itu bahasanya itu adalah fa ini mukatsirun bikumul umam gitu. Nah artinya nanti Buya yang menjelaskan. Nah karena ini pertanyaannya buat Buya. Nah jadi itu kan secara sekilas juga kontradiktif, atau dalam penerapannya itu secara fikihnya ada yang bolehnya, dan itu kapan, atau memang mutlak itu nggak boleh, atau itu gimana Bu? Berarti ini sebetulnya kasuistik, pilihan-pilihan pribadi sebetulnya kan? Iya. Karena saya curiga orang-orang seperti ini adalah orang yang mungkin ya, seandainya dia punya orang tua, mungkin didikan yang kurang tepat masa lalunya. Atau dia masa lalu dalam keluarga, dia pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan oleh orang tua. Dan dia dengan niat baiknya, ingin berniat baiknya, aku tidak mau punya anak, nanti saya malah terjerat melakukan hal yang sama terhadap anak saya. Di latar belakang banyak. Ada juga tadi alasannya tidak ingin repot, tapi dia pengen menikah. Memang punya pasangan gak repot. Repot kan? Kayak itu anehnya tuh. Punya anak gak repot. Dia lupa orang ini bakal tua gitu. Ketika dia tua, nanti yang ngurusin siapa? Mungkin dia bikin robot. Mungkin pakai formalin gitu. Pakai formalin. Ya orang ini lupa nanti bakal tua. Dia memandang perspektif dirinya sekarang, itu aja bermasalahnya. Dia lupa anak tuh nanti bakal dewasa dan dia makin tua. Terus dia stroke gimana? Siapa yang mengurusin? Orang tuh kadang nggak pikir di situ. Dia hanya melihat perspektif aktualnya sekarang aja. Itu salah satu perspektif lagi. Nah, Rasulullah bilang, ini mukatsirun bikumul umam. Jadi yang dilawan oleh orang itu adalah hikmah. Hikmah yang dia lawan. Hikmah dari menikah dan mempunyai keturunan. Iya, hikmah. Kemudian apa? Fankihul al-walud. Ya, al-wadud. Iya, al-walud. Nikahilah wanita yang sangat berpotensi bisa memiliki anak. Kemudian salah satu hikmah agama juga adalah keturunan. Berarti yang dilawan oleh orang ini sebetulnya adalah hikmah. Kalau ditanya hukum fikih, agak sulit memvonis orang secara hukum fikih karena tidak ada aksi nyata perbuatan zahir. Dia memilih untuk tidak bertindak. Aksi nyata perbuatan zahir maksudnya gimana Pak? Misalnya, coba orang punya anak, lalu anak ditempeleng, ada aksi nyata perbuatannya kan? Haram. Iya. Nah sekarang dia pilih untuk tidak, itu namanya apa? Jadi tergantung dan memiliki anak kan secara fikih kan bukan tidak wajib. Iya sih. Tidak wajib. Yang tidak punya anak berdosa kan nggak ada begitu. Iya. Ya. Yang wajib punya anak, ada nggak aturan syariat begitu? Nah ini kayaknya yang agak miss dari pembahasan banyak orang kayaknya Bu ya. Karena yang sejauh yang saya ikutin juga nggak ada, atau mungkin saya belum dapat sisi situnya ya. Maksudnya nggak harus loh punya anak gitu. Terlebih kalaupun misalkan nggak ada niat child free sekalipun, kalau misalkan Allah belum menghendaki juga belum ada juga gitu Bu ya. Iya. Jadi saya ingin menekankan pada yang barusan itu adalah pada aspek hukum fikih. Apakah punya anak itu kena hukum syariat? Ini punya anak nih, bukan melakukan hubungan suami istri, itu beda. Iya. Itu ada hukum, ada perbuatan di sana. Cuman tapi ini adalah persoalan kondisi dia sedang punya anak, itu dihukumi nggak? Ya enggak, itu kondisi. Iya betul. Itu ahwal, itu bahasa Inggrisnya apa itu? Condition. Udah gitu aja. Condition. Yang dihukumi adalah action. Itu yang dihukumi. Tapi kalau condition itu nggak dihukumi.
Ya, Vicky melihatnya kepada tindakan seseorang. Seorang kondisinya punya anak, apakah dia karena wajib punya anak? Bukan Enggak. juga. Apa seorang tidak punya anak, terus dia dihukumi haram, berdosa? Enggak, karena itu kondisi. Beda dengan orang yang sudah punya anak, dia bunuh anaknya kena hukum haram. Nah, gitu. Hukumnya Ada orang haram yang membunuh. punya anak kemudian mendidik anak tuh hukumnya wajib. Ada aksi di situ. Nah, itu kalau objek hukum di situ kepada aksi. Nah, orang-orang seperti tadi free child, Child free. Kalau free child artinya apa? Anak bebas Anak bermain kali. Bebas bermain itu free child gitu ya. Free child, anak bebas bermain. Kalau child free tidak punya anak. Iya. Dengan alasan begitu. Ada ayat menarik lagi tuh. La taqtulu auladakum min imlaq. Bukan masalah bunuhnya nih. Jangan bunuh anakmu karena khawatir miskin. Saya fokusnya bukan masalah bunuh-bunuh anak itu, tapi khawatir miskinnya itu. Kita bisa analogikan khawatir miskin, khawatir repot, khawatir apa? Iya, yang lain-lain. Maka kekhawatiran itu tidak bisa menjadi alasan seseorang untuk memilih untuk tidak memiliki anak. Tidak bisa jadi alasan seseorang nanti untuk tidak mau memproduksi anak, kira-kira begitu. Ya karena orang tua lupa short logikal gitu aja. Apa tuh? Logika pendek gitu aja lah gitu. Kasarnya begitu. Dia lupa dia bakal tua. Siapa yang menjamin ekonominya nanti kuat, nanti udah besar? Biar bisa bayar orang ngurusin orang kursi rodanya. Kalau udah lagi stroke, siapa yang mengurusin? Anak kan? Bukan orang tua berharap nanti kalau kau sudah tua, kamu harus urus aku ya. Enggak berharap. Tapi ini kan sunatullah aja. Ketika anak berbakti, dia kan ngurusin orang tua. Ya dia kira dia bakal mudah terus, itu aja. Jadi yang dilawan lebih kepada hikmah yang dilawan orang itu. Apa? Udah berapa tuh? Ini mukatsirum bikumul umam. Dia melawan hikmah keumatan Sayyidina Muhammad. Dia melawan hikmah al-walud al-wadud. Ya. Kemudian dia melawan hikmah ayat la taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa narzuquhum wa iyyakum. Kami memberikan rezeki mereka. Sama, kami juga memberikan kamu kelapangan, kesempatan. Banyak anak, banyak kok orang yang bahagia. Kenapa kamu aja begitu? Ini orang seperti ini saya khawatir, saya curiga. Ini ada semacam perlulah diskusi, diajak ngobrol dengan psikolog orang seperti ini. Karena ini lawan sunatullah soalnya. Ya mungkin ada background yang tadi dia jelaskan juga sih, masa lalunya dan lain sebagainya, trauma. Ya bisa jadi. Jadi kalau misalkan kita menemukan atau berhadapan dengan orang semacam tadi juga, kita nggak bisa serta-merta langsung melakukan judgement gitu Bu ya. Bahkan mungkin yang lebih baik kita lakukan adalah ya kita ngobrol dari kolb to kolb gitu ya. Hati ke hati. Mending diajak ngobrol, tahu-taunya bocor kan. Dia akhirnya cerita, saya di keluarga pernah trauma gitu kan. Saya khawatir bikin trauma baru gitu. Sama, jangankan child free, ada wife free juga ada kan? Jomblo ya? Bukan jomblo. Apa sih? Iya betul. Ada orang nggak mau menikah takut menzolimi pasangan. Nggak, ini sama ada, ada dengan takut menzolimi pasangan. Iya ada. Oh. Ada. Di mana Bu? Anda nggak mau sebut. Soalnya di televisi itu ada yang ngomong begitu. Oh ini kalau ini baru saya dengar ya, ada yang wife free. Wife free. Bukan wife ya. Bukan wife free. Oh ya. Wife free. Bukan bebas punya istri mana aja, bukan. Takut menzolimi pasangan. Karena dia ngelihat fenomena mungkin ayahnya dulu zolim kepada ibunya. Dia khawatir gen-gen zolim si bapak ngelihat juga ke aneh nih, aneh takut gitu kan. Apalagi seorang bapak misalnya psikopat, bocahnya psikopat bisa turun ke aneh. Nanti kalau ini nikah, dulu cerita si ibu, ayahnya baik kok, tiba-tiba dalam perjalanan pernikahan ayah jadi begitu beringas. Nah dia khawatir, saya merasa diri saya ini benar kok, tapi saya khawatir beberapa bulan pernikahan saya malah menzalimi pasangan nanti. Jadi memilih free, memilih itu tidak menikah. Itu sama dengan orang child free. Ada juga husband free juga bisa jadi. Kamu nikah dengan laki-laki. Macam-macam. Iya, banyak. Jadi semua itu intinya nggak bisa langsung tadi ya, karena bukan tindakan ya, tapi kondisi memilih gitu. Latar jadi belakangnya latar belakang. Artinya kita
Jangan sampai, atau bahasa simpelnya kita justru harus mungkin berempati gitu ya. Iya. Kalau memang kita belum tahu betul-betul latar belakangnya, sebabnya apa, itu ya jangan kita kemudian langsung menghukumi, atau seminimalnya kita juga nggak boleh menyampaikan kamu melawan hikmah Nabi Muhammad nih, ini nggak boleh juga. Bahkan nggak boleh gitu dulu. Maka kita misalnya ini tanya hukum nih kan tadi kan. Nah, tanya hukum itu persoalan fatwa kan. Yeah. Persoalan fatwa adalah perihal berkaitan dengan si ahli fatwa, mufti. Maka ada permasalahan hukum yang difatwakan, ada adab fatwa. Nah, melihat masa lalu orang, backgroundnya kenapa dia begitu, kita lihat sampai ke belakang, itu masuk adab fatwa. Sebelum berfatwa, cari dulu latar belakang kenapa dia begitu. Jadi fatwa yang keluar pun akan bijak, akan berubah, akan lebih bijak. Ya. Bahkan tidak semua harus dikeluarkan hukumnya. Tidak semua pertanyaan itu pertanyaan tentang hukum, nggak selalu harus dijawab dengan hukum. Banyak tuh kejadian begitu. Maksudnya gimana? Kan itu kita berkonsultasi misalkan ini dengan, mungkin bukan kasus ini ya, tapi maksudnya nggak dijawab dengan hukum, itu gimana jatuhnya? Contoh, ada seorang Habib pernah ditanya begini. Habib, saya bertanya, apa hukumnya si laki-laki mengubah kelaminnya? Oke. Atau perempuan mengubah kodratnya? Yang ditanya adalah apa hukumnya? Lalu apa jawaban Habib? Manusia sejati adalah orang yang menerima kodratnya. Dijawab dengan hikmah. Jadi nggak nyalahin, nggak benerin, nggak apa gitu ya? Itu lebih tajam dari hanya persoalan hukum. Kalau jawab hukum nanti orang bisa debat loh. Iya. Tapi kalau dijawab dengan hikmah, orang bisa sadar biasanya. Manusia sejati adalah manusia yang siap menerima apa yang Allah takdirkan pada dirinya. Termasuk misalkan dalam hal ini kita bisa juga menyampaikan hikmah dari sebuah pernikahan dengan maksud ini juga tuh ya. Betul. Jadi yang dipandang adalah hikmah yang memang disampaikan oleh Rasulullah dari sebuah pernikahan itu sendiri. Dan ajari fakta. Fakta yang majemuk, fakta yang majemuk yang banyak nih. Ini fakta orang punya anak bagaimana sih? Terus yang kamu lihat tuh berapa persen gitu? Persentasenya berapa gitu? Atau jangan-jangan salah riset gitu kan? Iya, jangan-jangan atau orang belum pernah riset. Atau jangan cuma ngomong aja di cermin di rumah kan? Atau ngomong sendiri, lalu memutus sendiri, kan bisa jadi. Atau halu bisa jadi. Atau berangan-angan bisa jadi. Ya banyak latar belakang itulah Pak Ais ya. Puyeng kita ngurusin itu. Iya betul. Ya saya juga sebenarnya nggak mau ngurusin sih ya. Cuma nyampein pertanyaan aja. Anda tiba-tiba jadi psikolog Pak Ais. Iya, mungkin nanti bisa buka juga Bu ya. Kolom psikolog di Ribat. Layanan psikiater gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Pada sesi kali ini kita sudah cukup banyak mendiskusikan banyak hal ya, dari kita membahas tentang adab, kemudian kita bagaimana cara memperbaiki diri, kemudian bagaimana kita melihat sudut pandang sebuah kesalahan yang nggak ada namanya kita tuh menanggung kesalahan dari orang lain, karena kita tuh akan diminta. Boleh minum dulu kali Bu ya? Allah, udah tinggal di ujung mau nyimpulin. Masya Allah. Aman, air minum Ahlun Noronia. Itu udah buka puasa urusan. Alhamdulillah Bu ya, setengah hari. Ini nanti ganti nama Bu ya, jadi Minaural. Minaural. Oh Minora. Okay. Bukan dong, ada L-nya. Ya, jadi kita sudah mendiskusikan banyak sekali pada sesi kali ini, termasuk yang ketiga tadi kita juga sudah sama-sama belajar bahwasanya kita ya akan menanggung apa yang kita lakukan sendiri, bukan yang ditanggung sama tetangga kita gitu kan. Dan berkaitan dengan fenomena yang akhir-akhir ini cukup ramai juga, bukan akhir-akhir ini sih, akhir-akhir kemarin kayaknya sih. Ya, cukup ramai juga. Nah, semoga apa yang kita bahas pada sesi kali ini bisa memberikan sebuah pandangan. Dan kalau misalkan sahabat-sahabat sekalian sekali lagi ada yang ingin ikut serta dalam program NAPSI, bisa sampaikan pertanyaannya di kolom komentar di Facebook maupun di YouTube. Dan kita akan jumpa lagi pada sesi NAPSI di episode yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran.
Ribat Nuraniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.